Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ila Allah. Selanjutnya kita tajridul iman dengan bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma arzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bidzikrika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa lana salih berakatimul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin arsalallahu ta'ala ilaina rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para asatidzah, para pengurus DKM Al-Hikmah yang kami hormati dan Allah muliakan, izinkan pagi hari ini saya akan menyampaikan atau sedikit membahas yaitu kajian kitab dari Ihya Ulumuddin jilid 3 karya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita ilmu hidayah, ilmu yang bermanfaat yang menuntun kita untuk termotivasi ibadah dan tazkiyatun nafs. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita ini habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati seluruh para asatid, Ustaz Al-Bukhari dan para ustaz-ustaz yang lain yang hadir. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah bayanu tafsili mudakhilis syaitan ilal qalb. Bab tentang bagaimana penjelasan pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Tapi sebelumnya alangkah indahnya di pagi yang segar ini kita doakan orang tua kita semuanya yang telah menanamkan nilai iman dan Islam dalam hati kita semuanya. Mudah-mudahan mereka yang ada di alam barzah ataupun yang masih ada di dunia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ketentraman dan kemuliaan di alam barzahnya dan juga kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ghafarallahu dzunubahu, ghafarallahu dzunubahu, ghafarallahu dzunubahu. Mari kita sebut nama mereka semuanya. Syai'un lillahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sebelumnya saya menyapa dulu. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ternyata di Al-Hikmah ini berjamaah subuhnya penuh ya, banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Pokoknya investasi dah. Kalau orang udah mau sholat subuh terus berjamaah, suatu waktu kakinya sakit, bengkak, nggak bisa lagi ke masjid, udah dihitung nilai berjamaah. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah saya akan membacakan, saya hanya membacakan saja, saya tidak pandai untuk mengolah-ngolah, makanya saya bawa kitabnya langsung. Ini kitabnya saya bawa. Nah, kenapa pentingnya kita tahu tentang masalah godaan setan yang begitu halus masuk ke dalam diri kita, karena memang saingan kita yang paling hebat itu untuk menuju Allah itu dia. Ya, amal berapa besar pun kita, kalau kita menjadi followernya setan, secara tidak terasa fisik kita itu dengan Allah ada di masjid, fisik kita ibadah, hati kita ikut setan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna misalul qalbi misalu hasanin. Ketahuilah bahwasanya hati itu seperti benteng. Wasyaitonu aduwwun yuridu ayyadkhula al-hasan. Setan itu musuh yang ingin masuk ke dalam benteng tadi. Fayumlikuhu wa yastawla alaih. Maka setan ingin menguasai benteng tadi dan ingin mengunggulinya. Dalam diri kita ini ada 4 kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ruh, akal, hati dan nafsu. Nah, saat ini kita akan bicara masalah al-qalb, yaitu hati kita. Setan, hati itu ibarat benteng, maka ada setan yang ingin menguasai benteng itu. Wala yaqdiru ala hifdil hasan minal aduwi. Tidak ada yang kuasa untuk menjaga dari benteng tadi, minal adui dari musuh, illa biharasati abwabil hasan, kecuali dengan menjaga benteng itu, wa mudakhilihi, dan juga tempat masuknya, mamuwadi'i salmihi, dan juga tempat-tempat celah-celahnya. Wala yaqdiru ala harasati abwabin min man la yadri abwabuh. Tidak ada orang yang bisa menjaga pintu-pintu masuknya, gerbang-gerbangnya, kecuali bagi mereka yang tahu di mana tempatnya. Nggak ada yang bisa menjaga kecuali mereka yang tahu. Tidak bisa menjaga kalau pintunya saja nggak tahu di mana tempat masuknya. Umpama kita punya ada sebuah gedung, ya, pintunya sekian banyak, disitulah kita harus menjaganya dari rongrongan pihak luar. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita tidak tahu tentang bagaimana cara masuk setan ke dalam diri kita ini, maka kita tidak bisa untuk menjaganya. Nah, setan blas-blos aja Pak masuk gitu. Masuknya dengan seenak-enaknya dia gitu ya. Fahimayatul qalbi an wasawsis syayatin. Maka penjagaan terhadap hati dari wasawsis syayatin, bisikan-bisikan setan itu wajibatun, wajib katanya. Kenapa? Wa huwa fardu ain ala kulli 'abdin mukallafin, untuk hamba Allah yang mukallaf. Wa ma la yataswalu ilal wajib illa bihi fa huwa aidun wajibun. Maka tidak ada yang bisa sampai untuk melaksanakan sebuah kewajiban illa bihi, kecuali dengan cara itu, fa huwa aidun wajibun, maka menjadi wajiblah perkara tersebut. Para jamaah, kalau sholat kita harus nutup aurat, maka adanya sarung, adanya mukena itu menjadi wajib. Adanya sarung, adanya celana, maka jadi wajib.
seiring wajibnya sholat. Kita ibadah wajib nggak? Wajib. Maka mengetahui godaan yang menghalangi ibadah itu wusul sampai kepada Allah, maka itu wajib juga. Wala yataswalu ila dafni syaiton. Tidak ada yang bisa untuk mencegah lajunya setan illa bima'rifati mudakhilihi, kecuali mengetahui cara masuknya setan. Fasarat ma'rifatu mudakhilihi, maka jadi mengetahui ya, ma'rifatu mudakhilihi wajibatun, mengetahui ya, cara masuknya setan ke dalam hati kita itu wajibatun, jadi wajib. Kecepatan enggak? Enggak cukup ya, karena ini banyak bahasannya. Wa mudakhilus syaiton, dan pintu masuknya setan atau cara masuknya setan, wa abwabuhu, dan juga pintu-pintu masuknya setan, sifatul abdi, dari sifatnya manusia itu, wahia kasiratun, banyak banget katanya. Jadi dari karakter manusia untuk mudah masuknya setan ya ke dalam diri kita ini banyak banget. Walakinna nasyiru ilal abwabil azimah, tetapi di sini akan dijelaskan pintu yang terbesar saja, al jariyah, yang berjalan majrad durub allati la tadiqu ala kasrati junudi syaitan, yang tidak akan kuat an kasrati syaitan, an kasrati junudi syaitan, dari tentara-tentaranya setan. Ini akan dijelaskan yang besar-besarnya saja. Famin abwabil azimah, maka dari pintu masuknya setan yang paling besar, al-ghadbu wasyahwat, adalah ghadab, marah, dan syahwat, yaitu gejolak gelora syahwat. Nafsu syahwat itu yang paling besar. Fa inna ghadabal insan wa huwa ghaulul aqli. Fa innal ghadaba, sesungguhnya amarah itu ghaulul aqli, itu momok terhadap akal kita. Wa idza dha'ifa jundul aqli, bila mana akal itu lemah, hazama jundus syaiton, maka nyeranglah tentara setan. Akal kita lemah, maka setan nyerang. Wa muhimman, maka dari itu ghadabul insan, amarahnya setan itu la'ibas syaiton. Jadi bila mana manusia itu sedang marah, la'ibas syaitonu, maka setan bermain bihi, padanya, kamayal abus sobiya bil kurrah, seperti halnya anak kecil main bola. Anak kecil main bola bukan apa Pak? Bisa di mana tempat saja, bebas dia. Di tengah rumah bisa main bola dia, bisa. Ya. Di masjid jadi, ya. Di kamar mandi jadi. Begitulah kalau setan sudah memainkan hati orang, pikiran lemah hati dia kuasai setan. Kadang-kadang kejadian juga ada yang digerebek di kamar mandi, ya, ada yang digerebek di kantor, insyaallah macam-macam. Karena apa? Akal lemah, tidak pernah bisa lagi berpikir yang sehat, tidak berpikir karir, tidak berpikir keluarga. Kalau sudah marah, kalau sudah syahwat itu menguasai, sulit sekali untuk bisa terkendali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para jamaah rahimakumullah. Faqad ruwiya anna Musa alaihissalam laqihi iblis. Diceritakan bahwa Nabi Musa itu sempat bertemu dengan iblis. Faqala lahu, iblis berkata, "Ya Musa," ini cerita, kisah ya. "Wahai Musa, antal ladzi istafaqallahu birisalati wa kalamaka takliman." Engkau yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dengan risalahnya, dan engkau bisa bicara dengan Allah. Namanya Nabi Musa kalimullah. Wa ana khalqun min khalqillah, dan aku adalah salah satu dari ciptaan Allah. Aznabtu, makhluk yang paling berdosa. Aku berdosa. Ya, aznabtu itu fi'il tabdil, Pak. Wa uridu an atuba, dan aku bermaksud untuk bertobat. Fashfa,
maka bantulah aku, kata setan. Ya. Li, kata iblis ya gitu ya. Li untukku ila robbi, kepada Tuhanku, ayyatuba, supaya bertobat alayya, supaya menerima tobat dariku. Jadi iblis pengen banget diminta tobat ya melalui Nabi Musa. Bagaimana katanya? Faqala Musa, falamma sa'ida Musa al-jabal, ketika Nabi Musa naik ke atas gunung, wa kalama rabbah, dan bicara dengan Allah azza wa jalla, wa arada an-nuzul, dan lalu turun ya, wa arada an-nuzul, qala lahu rabbuh, maka Allah berfirman, addul amanah, sampaikan amanah. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, duhai Tuhanku, indaka abduka iblis, hambamu iblis, katanya, yuridu, bermaksud, antatuba, untuk bertobat, alaihi, atasnya. Fauhiyallahu ta'ala ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, qad qadaitu hajatak, engkau sudah menyampaikan keinginanmu atau hajatmu. Murhu ayyasjuda di qabri Adam, perintahkan iblis supaya sujud ke Nabi Adam. Hatta yutabu alaih, sehingga aku terima tobatnya, sehingga diterima tobatnya. Falaqa Musa iblis, maka Nabi Musa bertemu dengan iblis. Faqala lahu, maka berkata, qad qadaitu hajatak, hai iblis, aku sudah sampaikan hajatmu, aku sudah tunaikan hajatmu. Umirtu, aku diperintah, antas juda li qabri Adam. Jadi saya diperintahkan untuk menyampaikan antas juda, supaya engkau ya sujud li qabri Adam, atas kuburannya Nabi Adam, hatta yutabu alaih, sehingga Allah menerima tobat engkau, katanya. Kata Nabi Musa kepada siapa? Kepada iblis. Lalu fagodoba wastakbaro, iblis marah, wastakbaro, dan sombong, waqala, dan dia berkata, lam asjuda lahu hayyan asjuda lahu mayyitan, apakah aku harus sujud sama makhluk ya, yang lagi hidup aja saya nggak mau, apalagi udah mati, kata dia. Wah, marah iblis. Nabi Musa dibentak. Ya Allah, ini kadang kalau kayak gitu, kalau dinasihatin marah, itu anak keturunannya iblis. Ya, ada sifat-sifat iblis. Ngapain gua harus datang minta maaf sama dia? Harusnya dia minta maaf sama gua. Nah, itu hati-hati itu. Hati-hati itu PR kita itu. Itu jangan-jangan ini ceritanya sama sama ini nih. Dulu aja gua lagi ngejabat nggak mau minta maaf, apalagi sekarang. Gitu. Ya. Dulu aja dia lagi ngejabat, gue nggak mau minta maaf, apalagi sekarang dia udah pensiun. Nah, umpama gitu contoh misalnya. Gitu, ya, persis kayak gitu Pak. Lam asjuda lahu hayyan asjuda lahu mayyitan. Lam asjuda gitu kan. Haruskah saya bersujud ya sama Adam? Dulu saja lagi hidup saya nggak mau bersujud. Adam lagi hidup saya nggak mau sujud, apalagi kuburannya. Summa qala lahu ya Musa innalaka alayya haqqan. Ya okelah Musa, engkau sudah menunaikan keinginan atau permintaan saya, maka bagimu ada bagian. Ya. Nabi Musa dikasih hadiah oleh iblis. Innalaka alayya haqqan bima syafi'ta, atas pertolonganmu li kepadaku, ila rabbika, kepada Tuhanku. Fazkuruni inda salasan. Ingat ya, ingat saya ketika engkau dalam 3 hal. La ahlaka fihinna, engkau tidak akan rusak sampai kapanpun. Pertama, uzkuruni hina taghdab. Ingat saya kalau lagi marah. Jadi kalau kamu lagi marah, ingat sama saya, katanya. Kata siapa? Iblis. Fa inna ruhi fi qalbika, sesungguhnya ruhku ada pada hatimu. Jadi ruhnya iblis ya selalu menguasai
hatinya orang yang sedang marah. Ini dibocorin sama Nabi Musa sama iblis. Jadi rahasia iblis dibocorin. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, para bapak ya. Wa aini fi ainik, dan mataku ada pada mata orang yang sedang marah. Wa ajri minka majrodami, dan aku berjalan darinya, minka darimu majrodami, mengikuti aliran darahmu. Satu ya. Yang kedua, uzkurni inda godobta, ingat aku ketika engkau marah. Ya, maksudnya nih itu kerjaan saya itu kalau kamu lagi marah itu, gitulah gitu kira-kira ya. Itu SOP saya itu, ya, job desk saya itu. Nah cocok itu, tepat job desk saya. Fa innahu idza ghadabal insan, kalau orang lagi marah, nafakhtu fi anfihi, aku cocok menutupi di hidungnya, fi ma yadri ma yasna, sampai-sampai dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Wa ilaha illallah, kalau orang udah marah Pak, nggak kenal bini, nggak kenal mertua Pak, iya, nggak kenal tetangga, la ilaha illallah, di jalan Pak, di jalan bentak-bentak orang, padahal yang dibentak ini TNI misalnya Pak. Begitu turun takut sendiri dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang gitu ya. Nah katanya ingat sama saya, itu SOP-nya gitu. Itu job desk saya itu. Lagi saya kerjain kamu itu. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, uzkurni ya. Wazkurni hina talqa zahfa, fa inni ata ibni Adam hina yalqa zahfa. Ingatlah aku ketika bertemu talqa zahfi, itu bertemu dua pasukan. Ya, artinya ketika perang talqa zahfi, fa inni ata ibni Adam hina yalqa zahfi fadhkuruhu zaujatuh. Ketika kita sedang berjuang itu para bapak, suka setan tuh, apa iblis itu suka membisikkan, diingatkan kita sama istri kita, ya, wa waladi, dan kepada anaknya, wa ahlihi, dan kepada keluarganya, hatta yuwalli, sehingga berpaling. Ketika kita mau berkorban, aduh saya mau sedekah nih, ingat ini, ingat itu, banyak pertimbangan. Saya mau ngaji aja, kalau lagi ngaji, aduh, ntar segini gimana? Lama amat ngaji. Nah, kan itu urusan setan, Pak. Jadi selalu dibisikkan untuk terganggu. Kita nggak kena, keluarga kita ada yang kena. Keluarga nggak kena, anak. Jadi selalu begitu. Jadi keraguan ketika kita menghadapi sebuah atau melaksanakan sebuah kebaikan, itu juga termasuk job desk-nya iblis, ya. Nah, para bapak, itu yang penting kita ketahui. Wa iyyaka an tajlisa ila imra'atin laysat bidati mahramin. Nah, hati-hati, hindari, wa iyyaka an tajlisa, untuk duduk ila imra'atin, kepada perempuan laisat bidati mahromin, yang bukan mahramnya. Ini urusan syahwat, Pak. Ya, para bapak ini walaupun usianya sudah sepuh, belum tentu syahwatnya juga ikut letoy, Pak. Ada yang udah usia boleh tua, tapi urusan yang satu lah itu jangan ditanya, Pak Ustaz. Nah, diingatkan di sini, Pak Yusuf, diingatkan di sini. Ya. Atas boleh 70, bawah 25. Begini katanya, job desk setan lagi. Ya, kalau yang bukan mahram ini, kata iblis, kata beliau jadi, fa ini sesungguhnya aku rusulah, aku mengutus. Ya. Jadi mengutus rusulaha, mengutus perempuan tadi ilaika, untukmu.
Nah, pertemuan kamu dengan dia itu aku yang menggiring dia itu. Ya. Jadi fa ini rasulaha ilaika wa rasulaka ilaiha, dan aku mengutusmu untuk bertemu dengan perempuan tadi. Nah, jadi bukan kebetulan banget, Pak. Memang itu digiring ke situ, dia satu tempat. La ilaha, disetting sama iblis. La ilaha illallah, pantas gampang banget katanya. Yang paling gampang itu, mohon maaf ya Bu, ini kan kayaknya udah punya mantu, udah punya cucu semua ya. Bimbing rumah tangga mereka nih, yang usia-usianya seperti saya, di bawah saya itu bimbing. Ya, mungkin generasi di bawah saya lah, yang 25, 35 gitu ya. Itu jangan sampai sekarang zaman sosmed gini mereka mudah banget ya tergiur gitu ya. Kan gampang sekarang mah, kirim video, kirim foto tuh gampang banget ya gitu ya. Nah, maka dari itu ya, perselingkuhan dan sebagainya itu mudah juga terjadi. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan. Paling gampang digoda adalah orang yang sudah punya pasangan gitu. Itu yang paling gampang. Kenapa? Karena pasukan setannya juga udah bukan ini lagi, udah bukan udah apa kalau di Denjaka mungkin ya. Nah, udah paling top banget. Nah, udah Denjaka, udah Kopassus tuh. Makanya kan hukumannya paling berat kan? Kalau yang namanya apa? Kalau yang namanya jinah muhson itu kan paling berat. Sampai mati istilahnya kalau dirajamnya juga. Maka ini mungkin Kopassus yang Denjaka yang paling keren pokoknya. Elit, pasukan elit. Ya. Makanya paling gampang Bu. Ya, asal di konteks sedikit aja. Wah, gurubug lah bahasa Bandung gitu. Gurubug udah. Gampang dicolek dikit udah oleng gitu kapal. Iya. Makanya ingetin ya. Di kampus saya bikin Bu, namanya pembinaan keluarga sakinah pranikah. Jadi mereka ini anak-anak, karena kampus tidak hanya bisa mencetak sarjana, tapi tidak mencetak suami setia. Ya, gitu. Kampus hanya mencetak sarjana, tapi tidak mencetak istri yang penuh cinta. Nah, gitu. Makanya saya bimbing. Ini salah satu mahasiswa saya, nih, kameramen ini, masya Allah. Jadi kalau begitu, kalau yang nyeting adalah juragan, si iblis tadi, kita udah bisa waspada. Wah, ini bukan alami, ini bukan generik ini, ya, bukan generik, tapi ini betul-betul settingan. Waspada kita, waspada. Jangan sampai Pak, ya, gitu. Usia muda kita belum pernah terjebak yang begini, udah tuanya malah terjebak. Nah, gitu. Kalau mau mah dari dulu 0 sampai 40 tahun belum pernah tuh yang namanya macem-macem. Udah di atas 40 malah doyan. Nah, ya. Dan sekarang di HP Pak banyak. Mungkin langsung nggak ngelihat, nggak berani. Di handphone doyan banget, pornografi segala macem. Allah. Ya. Itu nunggu dokter, aki-aki nunggu dokter, dia nggak tahu, nggak sengaja atau gimana buka itu, tahu-tahu di belakang di video Pak, aki-aki lagi ngezoom foto. Allah ya Rob, karena yang begitu mah bisa masuk ke siapa saja. Nah, bentengi kita. Nah, dosa udah banyak, kelalaian udah banyak, jangan tambah-tambahin. Ya, untuk usia-usia yang sudah sepuh itu tidak perlu lagi lah punya aplikasi snack video, gak usah lagi, yang gampang gitu ya, atau apalagi Instagram, TikTok, gak usah terlalu banyak gitu. Kasihan, saya takut ngehabis waktunya gitu. Jatahnya keburu habis gitu ya, itu ya yang seharusnya sebulan sekali hatam Quran, ini boro-boro, ini iya, film aja terus. Belum lagi nanti kalau itu Pak, kalau penjelasan bab bagaimana adab-adab tidur, amaliyah-amaliyah malam. Ya, sekarang ini dulu kita fokus. Jadi khawatir banget, saya khawatir banget.
Kan kata Nabi katanya temani anak kecil, temani juga orang yang udah usianya 60. Karena orang yang udah usia di atas 60 itu tidak ada uzur lagi kalau dia buat dosa itu. Dosa nggak ada uzur, mati, udah itu catatan buruknya. Udah udah game over ya. Ya oke, baik, mana ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi setan itu mengirim mereka, ya, terus fala azal hatta aftanuka. Tuh, tidak akan berhenti sampai engkau terfitnah biha. Wabtanuha bika, atau dia yang terfitnah. Gak bakalan berhenti, terus aja. Ya Allah, wirid mau wirid Pak, ya Allah. Tapi ya ini nanti udah hobi susah, hati-hati Pak. Usia-usia segini mah Pak mungkin udah bukan pakai parem kocok lagi kalau sakit itu. Udah di anestesi, bedel Pak gitu. Ya, bedah langsung gitu aja, udah stadium 5 asalnya. Enggak ada ya. Jadi udah usia-usia segini, usia-usia kita nih, saya juga sama usia di atas 40 gitu. Harus udah bukan diusap-usap lagi penyakit itu atau karakter-karakter buruk itu, harus kita bongkar langsung. Kita operasi bedah aja langsung ya. Bedah langsung copot. Jadi yang melekat-melekat dalam tubuh ini termasuk hobi-hobi yang tidak jelas, ini udah harus mengarah. Maka kita perlu adanya mursyid itu di situ, pembimbing ya Pak. Guru-guru yang membimbing ini. Bisnis aja ada konsultannya ya, masa ya masuk surga nggak ada konsultannya ya? Ya Allah ya Rabb. Terlalu serampangan kita. Faqad asyara bihadza ila syahwat wal ghadab wal haras ila al-firar min az-zahfi. Maka diisyaratkan dalam hal ini syahwat, amarah ya, dan juga ambisi. Fa innal firar, maka berlari min az-zahfi ataupun lari dari peperangan ya. Harasun 'ala dunya, ini adalah ambisi terhadap dunia. Wamtina'ihi minas sujudi li Adam mayyitan wa huwal hasad, dan juga menolaknya sujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis nolak dari Adam itu adalah karena dia sombong, wa huwa al hasad, dan juga ada kedengkian, wa huwa a'damu mudahilihi. Maka inilah yang termasuk pintu masuknya setan yang paling besar. Gitu ya Pak. Amarah, godob, lari dari peperangan, lari dari kenyataan ya, lari dari kalau misalnya sekarang tidak ada perang ya minimal pengajian ini. Di sini termasuk kajiannya banyak Pak. Sabtu ada, Ahad ada, malam juga ada. Ikuti aja terus. Dulu saya nggak sempat mesantren, sekarang saya saatnya mesantren. Gitu. Jadi jangan sampai ada apa? Ada keperluan sedikit yang bisa entar dulu, ngaji dulu. Karena ngaji itu wajib Pak. Jadi diantara dosa yang dilupakan oleh umat Islam itu adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah. Ya. Wa min abwabil azimah, yang kedua. Jadi kelompoknya satu syahwat dan amarah. Yang kedua, al hasad wal haras. Dengki dan juga ambisi. Ini yang kedua. Kalau udah dengki campur ambisi, habis udah. Ini sebetulnya rasa kasih sayang Allah Pak. Karena dua penyakit, karakter buruk ini yang menimbulkan penyakit hati dan penyakit fisik, betul nggak? Orang kalau udah buruk terus amarah, terus kan hipertensi dan sebagainya. Kalau udah hipertensi kemana-mana kan penyakitnya, wah komplikasi. Yang keduanya dengki dan juga ambisi. Dengki ini masya Allah parah kalau udah orang dengki. Bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, amin. Fihima kanal abdu harisan. Kalau seseorang ini sudah ambisi ala sayin, atas sesuatu, a'mahu harasahu wa asammuh, maka orang tersebut akan dibutakan dengan ambisinya.
dan juga wasomu, jadi tuli dia, ya. Jadi buta tuli. Idza qala hubbuka li syai'in ya ummi, ya, wa yasumma. Cintanya engkau kepada sesuatu akan membutakanmu dan akan membuatmu tuli. Benar nggak? Betul. Love is blind itu ya Pak ya. Cinta itu buta, cinta jabatan, cinta apa ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Wa nurul basirah, dan juga cahaya basirah itu huwa alladzi ya'rifu mudakhil syaitan. Cahaya hati inilah yang bisa memberikan sinar mengetahui adanya celah masuknya setan. Fa idza attahul hasad. Jadi yang kontrolnya adalah cahaya basir. Fa idza ghattahul hasad, maka ketika hinggap kepadanya kedengkian wal haras dan ambisi, lam yabsur sebentar dulu ya. Masih di atas ya? Gak kedengeran ya? Lanjut aja. Ya. Lam yubsir fahinna idin, maka tidak akan terlihat apapun kalau orang sudah hasad, sudah apa? Sudah juga ambisi, tidak akan terlihat apapun. Fahinna idin, maka pada saat itu yajidus syaitan. Syaitan menemui kita. Maka yajidu, maka jadi apa syaitan? Syaitan farsatun, jadi kendali. Fayahsunu indal haris, maka baguslah di antara orang yang yang sedang ambisi itu, kullu ma yuwassaluhu ila syahwatih, segala sesuatu yang akan sampai kepada syahwatnya. Wa in kana mungkaron wa in kana fahishan, sekalipun itu mungkar, sekalipun itu keji. Jadi di mata orang yang sedang ambisi mah Pak, cara apapun baik aja Pak. Ini gawat ya. Nah, mungkin para bapak ini di sini kebanyakan sudah terlewati ya, kalau di tempat kerja gitu udah terlewati lah masalah-masalah kayak gitu. Tapi barangkali dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari dengan saudara, dengan tetangga ada yang begitu, gitu kan? Ada yang begitu. Karena kisah-kisah seperti itu kan banyak, dimulai dari ya Qabil dan Habil gitu kan, menghilangkan nyawa itu kan karena kedengkian gitu. Bahkan di cerita-cerita kerajaan atau ya kisah-kisah kerajaan, bapak aja ada yang bisa dibunuh sama anaknya supaya cepat naik tahta, atau anak yang lain saling bunuh dan sebagainya. Itulah di mata orang yang ambisi, apapun menjadi baik. Fayuhsinu indal haris kullu ma yuwassaluhu ila syahwati wa in kana munkaran wa fahisan. Gitu kira-kira. Nah, khawatir saya ini kedengkian inilah. Jadi dengki itu tidak ingin orang lain itu ada kemajuan. Yang parahnya lagi ingin rezeki orang itu hilang. Itu kalau udah ya istilahnya SMS itu Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau iri mah sekedar rasa saja Pak. Kalau udah dengki itu ingin banget, senang kalau milik orang itu sampai hilang. Ya kalau iri mah cuman ngiri doang. Timbang begitu doang belagu. Gitu ya. Ya. Saya itu suka menyampaikan, senang banget menyampaikan yang kayak gini tuh. Kenapa? Karena ini yang menghancurkan amal gitu. Ya. Yang menghancurkan amal itu adalah dengki. Iyakum wal hasada fa innal hasada takulul hasanat kama yakulun narul khatab. Ya, hindari olehmu hasud, karena hasud itu
bisa memakan amal kebaikan yang lain. Sebagaimana ya bara memakan kayu bakar. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu kan. Nah, terus para jamaah sekalian, ini iblis dikisahkan di dalam kisah Nabi Nuh. Faqad ruwiya anna Nuh alaihi salam lamma rakibas safinah hamala fiha min kulli zawjain isnain. Nabi Nuh itu ya, yang dakwahnya berapa tahun? 950 tahun usianya. Dakwah Nabi Nuh sekian ratus tahun hanya dapat 80 pengikut. Ketika Nuh naik ke atas perahunya, dibawalah semua yang berpasang-pasangan kama amarahullah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala memerintahkan. Fara'as safinah, maka dilihat di perahunya itu syaikhan lam ya'rifuh, ada aki-aki yang dia tidak kenal. Faqala lahu Nuh ma adkhalaka, aki, kenapa engkau, apa yang memotivasimu bisa masuk ke perahu ini? Faqala dakhaltu liusayyiba qulubu ashabik, aku masuk ke sini untuk menggoda, menguji hati dari sahabat-sahabatmu atau pengikut-pengikutmu. Fatakunu qulubuhum ma'i, maka jadilah setelah diuji itu hati mereka bersamaku. Kata siapa? Kata iblis. Wa abdanuhum ma'aka, badannya bersamamu, hatinya bareng iblis. Nah, ini ngeri, Pak. Ya. Oh, itu ternyata termasuk apa tadi? Job desk-nya iblis. Orang semua di masjid, hatinya bercerai-berai. Ah, jadi itu. Ya. Itu udah berhasil, kata iblis. Faqala lahu Nuh ukhruj minha ya adu Allah, keluar engkau musuh Allah, fa innaka la'inun, engkau terlaknat. Faqala lahu iblis, maka iblis berkata, khamsun ahlaka, maka dengan 5 engkau akan hancur, bihinna annas, manusia, wasa uhaddisuka minhunna bisalasin, aku akan menyampaikan kepadamu 3 saja. Wala ahda sahuk wala uhaddisuka bisnataini, tapi aku tidak akan menyampaikan 2-nya. Aku sampaikan 3 yang menghancurkan manusia, tapi 2 lagi aku simpan. Kata iblis gitu. Fa uhiyallahu ta'ala ila Nuh, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, annahu, sesungguhnya lahajataka laka, lahajatalaka, engkau tidak perlu bisalas dari 3 yang disampaikan sama iblis tadi. Fal yuhaddisuka bisnatain, mintalah yang 2 yang disembunyikan oleh siapa? Iblis. Faqala, maka berkata lahu Nuh, ya, Nabi Nuh itu iblis berkata kepada Nabi Nuh. Faqala lahu Nuh, maka Nabi Nuh berkata kepada iblis, mal isnatain, apa yang 2 tadi? Faqala huma allatani la tukadzibani, huma allatani la tukhalifani bihima ahlakan nas. Al-haras wal hasad. Kata iblis, dengannya tidak ada yang bisa ditutupi, dan dengannya tidak ada yang tukhalifani, tidak ada pembeda antara manusia, ahlakan annas, yang manusia itu hancur dengan kedua tadi. Jadi iblis dengan manusia itu hampir nggak ada bedanya, Pak. Kalau mereka melakukan ini, apa itu? Al-haras wal hasad. Kalau dia sudah ambisi dan juga dia sudah dengki, maka manusia huma allatani la tukadzibani, huma allatin la tukhalifani bihima ahlakan nas. Nah, itu yang dirahasiakan oleh iblis itu. Ya, nggak bakalan, nggak usah dikasih tahu itu, padahal itu senjata saya itu, kata iblis. Ya, orang kalau udah begitu habislah, amal habis, capek-capek dari kecil kita beribadah, dengki sampai ke bawah mati, Pak, habis, bangkrut. Dengki ke bawah mati, la ilaha illallah. Maka hati-hati para ibu ya. Nih Bu,
hati-hati itu ya Allah. Sampai-sampai ya kebencian itu diturunkan lagi. Anak-anak kita nggak tahu apa-apa, masya Allah, sampai harus tahu jadinya antara keluarga. Mohon maaf ya, biasanya adik kakak atau kalau kita sama adik sama keluarga gitu, itu bermusuhan Bu, maka selama itu kita menyakiti orang tua yang ada di alam barzah. Jadi uququl walidain itu cukup dengan bermusuhan antara saudara. Hal paling menyakitkan orang yang ada di alam barzah adalah terlihat bermusuhan. Makanya ya Allah, saya Bu sampai saat ini, silakan tanya abang saya, sampai saat ini belum pernah saya ngebantah abang saya. Kenapa? Karena habis ayah meninggal itu gantinya ya abang. Abang saya ngurus pondok, ini sedikit contoh aja, contoh. Abang ngurus pondok, dengan santri aja dia udah pusing, apalagi kalau mikirin tingkah laku saya. Biasanya katanya kalau yang dekat itu lebih bikin kepala pening daripada ngurus orang lain. Makanya ya Allah, karena kita juga ngaji dan ingat kebaikan beliau gitu, pasti aja namanya orang bukan iblis kan, pasti ada kebaikannya. Dan saya lebih baik saya berdamai dengan diri sendiri. Udah. Gitu. Boleh tanya silakan. Paling sami'na wa ata'na, adik-adik saya masih ada yang berani. Karena apa? Karena saya paling dekat. Habis beliau saya beda umur 2 tahun. Bapak meninggal usia nggak ada yang belum nikah. Usia 23, saya 21. Pesantren nggak ada yang ngurus. Begitu abang diangkat jadi kiai, masih muda belum nikah. Anak 10 Pak. Ya. Ibu masih muda. Itu kalau misalkan berbeda aja kita, wah udah ngurusin keluarga, ngurusin santri, sekian ratus orang. Nah, jadi dari situ udah kita redam. Kadang-kadang apa yang kita jadi rencana kita atau pendapat kita nggak penting-penting banget, gitu. Kadang-kadang nggak benar-benar banget, gitu kan. Udah lebih baik. Diskusi tetap ada, tapi kalau emosi ataupun memaksakan diri, kan biasanya kalau saran tidak diterima itu suka marah Pak. Nah itu yang tugas kita itu yang dihilangkan. Supaya almarhum tidak sampai disiksa gara-gara kita apa? Gara-gara kita musuhan gitu. Yang parahnya itu musuhannya ini. Gara-gara banyak saran nggak diterima kan jadi ngedumel. Ya kita juga sama, kesel ada, cuman jangan sampai ya wal kadhiminal ghaid. Cukup di hati, lalu mari kita ulas lagi atau basuh dengan maaf. Al-ghaid dengan ghadab itu bedanya Pak. Kalau al-kadhiminal ghaid itu amarah yang belum terlampiaskan, yang belum keluar terucap, ghaid. Maka termasuk orang yang ciri orang takwa, wal kadhiminal ghaid. Bisa menahan amarah yang masih berupa ide gitu. Wah, gua harus marah. Lah ini malah direncanain Pak. Mau tidur kudunya harus toharoh ya, ini malah direncanain besok ketemu lihat. Nih kalau mati Pak berat itu masuk surga kayak gitu kan. Kita pernah tahu cerita sahabat Nabi yang ya, hadza min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah, hadza rajulun min ahlil jannah. Dia orang nih katanya salah seorang ahli surga. Sehari, 2 hari, 3 hari Rasul masih menyebutkan hadza rajulun min ahlil jannah. Ya. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas penasaran Pak, nginep di rumahnya beliau. Ya, bilangnya katanya ribut sama bapaknya diusir. Pasti udah tahulah cerita ini. Saya cuma menegaskan aja karena sering lupa kita. Sehari, 2 hari, malam kok dilihat nggak tahajud, paginya nggak puasa, besokannya begitu, sampai 3 hari nggak ada yang istimewa deh orang ini. Begitu katanya. Begitu mau pulang dia cerita, mohon maaf saya berbohong, sebetulnya saya sama bapak saya ini nggak ada masalah. Cuman saya penasaran, Rasul sampai menyebutkan 3 kali berturut-turut bahwa Anda termasuk ahli surga. Tapi saya lihat nggak ada yang istimewa dari engkau. Maka saya pulang, dipulang pamit. Begitu pulang dipanggil sama sahabat tadi.
memang tidak ada yang istimewa di hati di amalia saya. Cuman barangkali sebelum tidur saya selalu membebaskan pikiran dan hati saya ini kepada orang-orang yang telah menzolimi saya. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk berencana menzolimi orang lain di esok pagi. Masya Allah, kata Sa'ad bin Waqqas, ini rahasianya. Nah, maka di jilid 1, Pak, ini kebetulan jilid 3. Di jilid 1 itu ada tentang masalah bagaimana tata cara tidur. Di antara salah satu tata cara tidurnya itu adalah bersih badan kita dan juga bersihkan toharatul jasad wa toharatul qalbi. Ya. Toharatul jasad wa toharatul batin, bahasa Imam Al-Ghazali. Nah, jadi bersihnya itulah yang bisa membuka rahasia dari yang gaib. Yuksaful ghaib. Jadi bersihnya diri kita ini yang bisa membuka hal-hal rahasia-rahasia yang gaib. Nah, barangkali penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang penasaran, para jamaah sekalian, atau terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu mah kan kalau kata di penelitiannya, Pak, ibu-ibu paling nggak bisa menahan amarah, ya, dan tidak nyaman walaupun sekejap. Ya, tapi ibu-ibu, ya, kaum perempuan ini bisa menahan rasa cinta sampai ke bawah mati. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak bisa menahan dari ketidaknyamanan dan amarah, masih bisa, tapi tidak bisa menahan rasa suka. Nah, dia langsung tergoyah. Ya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan aja. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas itu bisa menjadi ya tazkirah, ya, peringatan buat kita, terutama pada diri saya pribadi yang membacakan kitab ini dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Hari kita dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Langsung doa. Allahumma shalli ala nabiyyina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka taala kullu sahabat rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bi alam tana rabbi alimna aljan fauna. Rabbi faqina faqih lana qurbatilana fi dinina tawassala bi ta'limin tawassala bi ta'limin. Anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa mendidik anak-anak kami dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak yang berbakti dan berprestasi ya Allah, kuat dalam finansialnya ya Allah, tinggi dalam intelektualnya ya Allah, dan kokoh dalam spiritual iman dan Islamnya ya Allah. Ya Rahman Rahim, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan rezeki kami penuh barokah ya Allah. Jadikan ya Allah anak-anak kami soleh dan solehah ya Allah. Berikan ya Allah kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Berikan ya Allah kemajuan bagi mereka yang sedang usahanya bangkrut ya Allah. Berikan kelancaran bagi mereka yang sedang sulit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.